Selamat pagi, siang, sore, malam. Kapanpun saudara mendengarkan ini. Sebelum kita memulai pembahasan kita pada hari ini, mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih, dan Maha Rahmat. Pada hari ini kami berkumpul Tuhan, ingin mempelajari sesuatu kebenaran dalam firman Tuhan yang Tuhan telah tetapkan sejak dulu. Bahwa kami adalah manusia berdosa. Kami adalah manusia yang tidak layak. Kami adalah manusia yang cenderung hatinya melakukan dosa. Seluruh aspek dalam kehidupan kami telah dirusak oleh dosa. Kami ingin mempelajari Tuhan, bagaimana Tuhan dampak dari dosa itu sendiri. Yang Tuhan nyatakan di dalam kitab suci. Yang Tuhan nyatakan di dalam diri kami, Tuhan. Sebagai manusia berdosa. Dan Tuhan juga, bagaimana Tuhan begitu maha rahim. Pada akhirnya memperdamaikan kami dengan diri-Mu ya Allah. Lewat Yesus Kristus. Kiranya kami membuka hati kami Tuhan, agar kami bisa belajar benar-benar mengenai firman Tuhan ini. Dan gunakanlah hamba-Mu yang hina ini, agar hamba-Mu dapat menyampaikan seluruh kebenaran dengan baik. Terima kasih Tuhan, hendaklah hanya nama Engkau yang dipermuliakan, dan pekerjaan-Mu lah yang dinyatakan. Karena semuanya hanya untuk Engkau, dan segala kemuliaan hanya kepada Engkau. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Iya, teman-teman, selamat pagi seperti yang saya bilang. Di saya pagi, jadi saya ngomong selamat pagi. Pada hari ini kita akan membahas tentang kebejatan total. Kalau teman-teman lihat poster yang dibuat, ya, di situ dituliskan Introduction to Reform Doctrine, part 1. Artinya, seri ini akan digunakan untuk mengintroduksikan doktrin dari Calvinis atau Reform. Tentu semuanya harus berdasarkan kitab suci. Karena bukan ajaran Reform lah yang menyelamatkan, tetapi hanya pengenalan Yesus Kristus, terhadap Yesus Kristus yang menyelamatkan. Yang hanya bisa didapatkan dari kitab suci. Karena sola scriptura berkata bahwa kitab suci adalah otoritas tertinggi dalam melakukan dan mengenal Allah. Bukan ajaran Reform itu sendiri. Tetapi ajaran Reform merupakan sebuah ajaran yang seluruh aspek ajarannya kembali kepada kitab suci. Artinya, apa yang kitab suci tidak katakan, ya tidak kita lakukan. Sehingga doktrin Reform menjadi alat bagi kita untuk dapat mengerti kebenaran berdasarkan kitab suci. Jadi alat. Sama seperti kita hanyalah alat demi menyatakan kemuliaan kerajaan Tuhan Allah, begitupun Reform hanyalah alat untuk kita dapat mengerti kebenaran kitab suci. Karena semuanya didasarkan oleh kitab suci. Apa yang tidak tertulis dalam kitab suci, tidak kita lakukan. Nah, di dalam doktrin Reform sebenarnya ada sangat banyak, tetapi kali ini kita hanya akan membahas tentang doktrin keselamatan dari Calvinis itu sendiri. Salah satu dari 5 poin keselamatan yang utuh, yaitu total depravity. Kalau yang utuh kan, kalau kita tahu ada tulip ya teman-teman ya. Jadi doktrin keselamatan di dalam Reform itu dipersingkat dengan 5 akronim ya. 5 akronim. Pertama T, untuk merujuk pada ini, total depravity atau kebejatan total. U, unconditional election atau pemilihan tak bersyarat. L, ada limited atonement, penebusan terbatas. Ada I, irresistible grace, kasih karunia tidak dapat ditolak. Dan P, perseverance of the saints. Artinya orang percaya akan dijaga oleh Tuhan Allah. Oke, sekarang kita masuk ke dalam poin yang pertama, kebejatan total. Saya akan jelaskan secara umum dulu.
Maksudnya apa sih kebejatan total itu? Nah, kebejatan total adalah salah satu doktrin keselamatan, reform, yang menyatakan bahwa setiap orang telah terasing daripada Tuhan. R.C. Sproul menggunakan bahasa alienated from God. Dalam hal apa? Tentu dalam hubungan. Ya. Jadi mengajarkan bahwa semua manusia telah dirusak oleh dosa dan karenanya relasi atau hubungan dengan Tuhan itu terputus. Nah, siapa yang melakukan dosa? Yang melakukan dosa adalah Adam dan Hawa di dalam kisah Taman Eden. Ya. Dalam cerita Taman Eden kita tahu bahwa Adam dan Hawa melakukan dosa. Jadi ini berkaitan dengan dosa asal. Dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa membuat seluruh manusia jatuh karena semua manusia pada akhirnya telah rusak oleh dosanya si Adam itu sendiri. Nah, kenapa, mungkin ada pertanyaan, kenapa begitu severe? Severe itu begitu mengerikan karena dosa Adam yang dosa Adam lakukan, lalu semua orang jatuh ke dalam dosa. Kenapa dosa, penghukuman atas dosa Adam begitu besar? Karena pada saat itu mesti kita pahami di dalam buku web dan website Westminster Seminary California, mesti kita pahami teman-teman semua bahwa pada saat itu Adam diciptakan tanpa dosa. Adam diciptakan tanpa dosa, pada akhirnya dia adalah orang yang sebenarnya pada saat itu, pada saat penciptaan sungguh amat baik dikatakan. Ya kan? Firman Tuhan berkata sungguh amat baik. Karena Adam diciptakan menurut gambar dan rupa Allah secara langsung. Dia adalah representasi Allah dalam menguasai dunia. Itu kan perintahnya kan. Perintah perintah Adam dalam mandat budaya dikatakan untuk menguasai bumi. Jadi Adam menguasai bumi sebagai representasi Allah juga. Tetapi ketika dia diciptakan tanpa dosa itu, tetap saja dia masih bisa berdosa. Karena itu, keadaan suci yang pada akhirnya membuat orang menjadi tidak suci, walaupun sekecil apapun, itu merupakan sesuatu yang sangat-sangat berbahaya. Sama seperti ketika ada air yang sehat. Ketika racun setitis apapun turun ke dalam dirinya, racun tersebut akan mempengaruhi air-air itu semua. Air itu secara keseluruhan. Yang tadinya bening, lalu ada racun setetes saja, turun racun itu setetes. Apakah saudara masih mau minum air tersebut? Tentu tidak. Karena yang bening begitu dirusak dengan sekecil apapun kesalahan, dia menjadi tidak lagi bening. Yang suci lalu dirusak dengan ketidaksucian, dia menjadi tidak suci. Maka dari itu, ketidaksucian itu mengakibatkan seluruh hubungan dengan yang maha suci itu juga terputus. Adam dengan yang maha suci, dengan Allah, itu terputus seluruh. Nah, lalu kenapa kalau begitu dosa Adam harus merupakan dosa keturunan yang pada akhirnya terus kita anggap sebagai dosa asal, alias seluruh manusia harus jatuh ke dalamnya. Ya kan? Ini Roma 5 ayat 12 berkata, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Kenapa? Karena Adam jadi semuanya berbuat dosa. Walaupun bayi baru lahir, kenapa dia sudah dianggap mempunyai dosa asal? Karena pada saat itu Adam dan Hawa adalah representasi manusia di Taman Eden, di dunia. Jadi representasi manusia adalah Adam dan Hawa itu sendiri. Pada saat itu. Sehingga begitu manusia berdosa terhadap Tuhan, maka yang berdosa bukan hanya Adam dan Hawa, tetapi seluruh umat manusia dari ujung atas sampai ujung bawah. Ya, jadi seperti itu ya. Itu mengapa, itu konteks kenapa kita ini mempunyai dosa asal yang dilakukan oleh Adam. Nah, ada dua pencetus, bukan pencetus, penggerak pionir ya, yang mengatakan bahwa manusia itu telah berdosa dari sananya, dari sananya dan rusak total. Satu adalah Aurelius Agustinus Hipponesis atau Agustinus dari Hippo, ya, Bapak Gereja Barat
ya, salah satu bapak gereja yang sangat-sangat berpengaruh di Barat. Lalu ada John Calvin. Ya. Kalau teman-teman perhatikan, ini mereka berdua bedanya 12 abad, 11 sampai 12 abad ya. Agustinus ada di tahun abad 3, abad 4, sementara John Calvin ada di abad 15, abad 6. Nah, kita pertama-tama melihat tentang sedikit saja, dengan cepat aja untuk terkait uh, Agustinus ini sendiri ya, tentang tokoh-tokoh ini. Nah, yang perlu kita garis bawahi adalah Agustinus itu dalam kisah hidupnya pernah berkonfrontasi dengan seorang bernama Pelagius. Ya. Pelagius itu biarawan Inggris datang ke Roma tahun 400, terus tinggal di Roma, dan dia melihat uh, moral itu begitu rendah di sana. Kemudian Pelagius pada intinya membuat sebuah doktrin ya, atau sebuah kepercayaan bahwa manusia itu dilahirkan dalam keadaan baik dan bisa melakukan apa yang diperlukan untuk keselamatan. Nah, sementara Agustinus ini kontra. Agustinus berkata bahwa manusia sudah mati dalam dosa dan keselamatan diberikan secara total oleh kasih karunia Allah. Jadi kalau Pelagius itu menganggap bahwa kita ini dilahirkan dalam keadaan baik, ya dalam keadaan kertas kosong ya, dalam keadaan kertas kosong dan bisa melakukan apa yang diperlukan untuk keselamatan, sementara Agustinus tidak. Jadi kita mesti lihat pemahaman Agustinus adalah bahwa sepenuhnya kita mendapatkan kasih karunia. Bahwa keselamatan kita hanya bergantung pada kasih karunia Tuhan. Itu yang menjadi dasar dari total depravity ini. Bahwa kita semua sudah rusak, maka kita memerlukan juru selamat yang pada akhirnya membuat kita menjadi tidak rusak lagi. Lalu yang kedua, tokoh yang kedua yang kita bisa pelajari adalah John Calvin. John Calvin sebenarnya adalah murid secara tidak langsung dari si Agustinus ya. Jadi dia sangat-sangat terpengaruh oleh ajaran Agustinus ya. Di dalam konsep-konsep bukunya yang dia tulis di dalam Institutes of the Christian Religions, sangat jelas bahwa John Calvin berkata bahwa manusia itu telah rusak, depraved, sehingga pada akhirnya memahami semuanya juga rusak. Meskipun kita mempunyai pemahaman tentang dunia ini kita juga rusak. Sepintar apapun kelihatannya, tetapi pemahaman tentang dunia kita juga rusak. John Calvin inilah yang pada akhirnya menjadi asas, menjadi pencetus asas ajaran-ajaran tulip, ya, ajaran-ajaran tulip alias yang tentang keselamatan itu, dan pada akhirnya pengikutnya juga disebut sebagai Calvinis. Jadi acuan ajaran utama para Calvinis Reform adalah ajaran John Calvin. Oke, sebelumnya kita mesti membedakan teman-teman semua antara total depravity dengan utter depravity. Total depravity itu artinya kebejatan total. Utter depravity artinya kebejatan mutlak atau kerusakan mutlak. Kerusakan total dan kerusakan mutlak. Nah, manusia rusak secara total, bukan rusak secara mutlak. Bukan absolutely depraved. Bukan mutlak secara absolut dia berdosa atau rusak gitu loh. Bukan. Dia rusak secara total, tetapi bukan rusak secara mutlak. Karena Alkitab mencatat bahwa yang mempunyai kebejatan mutlak atau kejahatan mutlak hanyalah iblis. Karena iblis disebut sebagai pure evil. Kan? Dia bolos. Bapa dari segala penipu. Jadi dia pure evil. Kalau mau pure evil ya itu iblis itu sendiri. Jadi Alkitab mencatat bahwa manusia itu tidak bejat secara mutlak, tapi bejat secara total. Manusia masih bisa melakukan perbuatan baik di hadapan manusia, bukan? Meskipun kita semua ini berdosa, ya, bukankah kita masih bisa melakukan perbuatan baik juga? Ya kan, di depan manusia, orang yang tidak percaya pun masih bisa melakukan perbuatan baik. Orang yang paling jahat sekalipun juga masih bisa melakukan perbuatan baik. Orang yang korupsi 300 triliun kepada keluarganya dia masih melakukan perbuatan baik. Karena itu, perbuatan baik masih bisa dilakukan di hadapan manusia. Jadi bejatnya tidak total. Kalau bejat total ya kesemuanya dia jahat kan.
Jadi semuanya dia rusak. Sorry, kalau bejata mutlak di kesemuanya dia rusak kan. Sementara dia bejata cuma total. Meskipun ada perbuatan baik yang dilakukan, tapi mungkin niatnya itu salah. Niatnya itu jelek, niatnya itu apa. Sehingga kejahatannya bukan kejahatan mutlak. Karena selalu akan ada kejahatan di atasnya yang lebih tinggi lagi. Saya bunuh orang, tapi saya tidak merkosa orang. Saya merkosa orang, tapi saya tidak memutilasi orang. Saya mutilasi orang, tapi saya tidak makan orang. Dan seterusnya. Selalu ada kejahatan yang lebih besar dari kejahatan lain. Jadi manusia itu tidak pernah bejat secara mutlak. Dia bejat hanya secara total. Nah, kenapa manusia tidak bejat secara mutlak? Kalau pertanyaannya begitu kan, lo kenapa nggak manusia bejat secara mutlak? Toh, kita sudah dipengaruhi oleh dosa, kenapa kita tidak bejat secara mutlak? Karena Allah tidak membiarkan manusia untuk bejat secara mutlak. Karena itu dia mengaruniakan wahyu umum. Jadi Allah masih menahan kejahatan itu supaya tidak memakan seluruh manusia. Kita buka 2 Tesalonika ayat 2, ayat 6 sampai 7. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan. Nah, jadi ada yang menahan supaya manusia tidak bejat mutlak. Karena itu Allah mengaruniakan common grace, wahyu umum. Sehingga manusia masih punya nurani kan. Meskipun orang tidak mengenal Yesus, tidak mengenal Allah, masih banyak filsuf-filsuf yang pada akhirnya menceritakan tentang moralitas yang baik. Menceritakan tentang bagaimana manusia harus hidup. Ya kan? Itu common grace. Allah mengaruniakan nurani kepada manusia untuk dapat mengerti tentang kebenaran-kebenaran moral dan sebagainya, tetapi tidak sempurna, tidak utuh, dan tetap merupakan nurani yang berdosa di hadapan Tuhan. Jadi, kebejatan manusia itu bersifat menyeluruh, tetapi bukan maksimal. Menyeluruh itu total. Seluruh apa yang ada dalam diri manusia, nuraninya, pikirannya, tubuhnya, dan segala macamnya, total menyeluruh berdosa, rusak. Tetapi bukan sebuah kejahatan atau kerusakan yang maksimal. Oke, sekarang kita masuk ke dalam total depravity tentang penjelasan yang lebih dalam lagi. Jadi, seluruh manusia itu sudah dikotori, dirusak, dan dipengaruhi secara negatif oleh dosa. Jadi seluruh manusia yang ada aspek, seluruh manusia ini bukan berarti semua orang. Ya, meskipun implikasinya pada akhirnya semua orang demikian. Tetapi seluruh yang saya maksudkan di sini adalah seluruhnya dalam diri manusia sudah dikotori dan dirusak oleh pengaruh dosa. Baik tubuhnya, baik pikirannya, baik perasaannya, baik nuraninya, baik kehendaknya. Semua sudah dikotori oleh dosa. Nah, di dalam diri seorang manusia, tidak pernah ada satu bagian pun dari ujung kepala sampai ujung kaki yang tidak dirusak oleh dosa. Yeremia 17 ayat 9. Betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Nah, di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, ya, ketika kita buka Yeremia 17 ayat 9, terjemahan bahasa Inggrisnya mengatakan seperti ini. The heart is deceitful above all things and beyond cure. Beyond cure ini artinya apa? Teman-teman, tidak dapat disembuhkan. Saking jahatnya, ditulis dalam Yeremia bahwa kejahatan hati manusia itu begitu jahat sehingga tidak dapat disembuhkan oleh apapun. Beyond cure. Beyond cure itu kan tidak dapat disembuhkan. Kanker itu beyond cure kan. Sekarang orang ngomong kan, ada penyakit yang beyond cure. Tidak dapat disembuhkan. Saking jahatnya digunakan istilah seperti itu. Titus 1 ayat 15. Bagi orang suci semuanya suci. Tetapi bagi orang najis dan orang tidak beriman, satu pun tidak ada yang suci karena baik akal maupun hati mereka najis. Di sini kita bisa lihat teman-teman semua ya, bahwa dalam Titus ini, surat Paulus kepada Titus ya, Titus itu pada saat itu ada kontroversi ya, apakah penulis surat ke Titus ini adalah Paulus atau bukan. Tetapi bukan itu yang mau saya bahas. Yang saya bahas adalah Titus pada saat itu sedang berada di Kreta. Di Yunani,
kota di Yunani namanya Kreta. Kreta itu adalah pusat peradaban pertama modern yang ada di benua Eropa. Pusat pertama. Yang di Eropa, pusat pertamanya itu ada di Kreta. Di Kreta, 500 tahun sebelum Yesus dilahirkan, sudah ada hukum. Sudah ada hukum, sudah bagaimana, ada hukum perdata yang mengatur ke para aristokrat dengan hak-hak sipilnya, semua diatur. Begitu baik, begitu agung. Begitu hebat diatur segala macam halnya, tentang filsafat, tentang sekolah, itu berada di Kreta. Bayangkan ya, kamu berada di tempat apa peradaban maju, paling maju ya. Pada zaman itu paling maju, pusat peradaban maju pertama. Lalu ya, kamu melihat sudah ada hukum yang berlaku, sudah ada filsafat yang berlaku, sudah ada sekolah, sudah ada orang-orang hebat yang mungkin mengajar di sana sini. Tetapi gurumu Paulus ya, kamu ini punya guru, punya mentor, menulis kepada kamu di tempat orang hebat itu berkata, bagi orang najis dan orang tidak beriman, satu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun hati mereka najis. Kamu bayangkan, akal orang-orang filsafat itu, akal-akal orang hebat-hebat itu yang mendirikan hukum, yang mendirikan sekolah, yang mendirikan segala macam halnya, mengajar sana sini, dibilang sama Paulus, suara hati mereka najis, akal mereka najis. Ini menunjukkan bahwa bisa saja kelihatan baik, bisa saja kelihatan hebat, tetapi bagi Tuhan semuanya itu najis, pikirannya, suara hatinya, dan segala macam najis. Titus ini berada di tempat orang-orang hebat, tetapi Paulus menulis surat daripada dia, tetap berkata bahwa tidak ada satupun yang suci dan semuanya. Matius 15 ayat 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Dari hati lagi. Nah, hati ini kan mengendalikan semuanya. Ya kan? Hati ini mengendalikan tubuh, mengendalikan pikiran, mengendalikan perasaan, mengendalikan nurani, mengendalikan kehendak. Jadi ketika dibilang karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Ini menunjukkan seluruh aspek manusia telah dikotori oleh dosa. Ya, jadi seluruh ini bukan berarti kuantitas, tetapi dalam diri manusia semuanya dari ujung kepala ujung kaki sudah dikotori oleh dosa. Pertama kita bahas pikiran yang rusak. Nah, bukan berarti tadi seperti yang saya bilang manusia tidak berpikir lagi, ya kan banyak orang-orang hebat di sana. Ya. Di Kreta tadi banyak-banyak orang hebat, orang filsafat, orang mendirikan hukum. Tetapi di dalam kerohanian pikirannya bodoh dan selalu mengarah pada dosa. Kita baca Mazmur 10 ayat 4. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas. Allah tidak akan menuntut. Tidak ada Allah. Itulah seluruh pikiran. Nah, kalau kita baca lanjutannya di ayat yang kelimanya, ya. Kita baca lanjutannya Mazmur 10 ayat 5. Dalam Mazmur 10 ayat 5 dikatakan tindakan-tindakannya selalu berhasil. Jadi orang fasik itu dikatakan dalam sini orang yang berkata Allah tidak akan menuntut, tidak akan Allah, itu seluruh pikirannya. Orang yang memiliki pikiran rusak seperti ini, tindakannya masih bisa berhasil. Bahkan dikatakan dalam ayat 5-nya, tindakannya selalu berhasil. Dalam artian dia melakukan kebejatannya mungkin, dia melakukan mungkin kepentingan pribadinya, dia bisa selalu berhasil. Alias dia bisa berpikir. Dia bisa berpikir karena itu tindakannya bisa berhasil. Tetapi dalam pikirannya tidak ada Allah. Sehingga itulah yang menyatakan bahwa pikirannya sangat-sangat bodoh. Pikirannya dirusak. Bukan berarti dia tidak bisa berpikir lagi. Kalau dia tidak bisa berpikir alias bodoh, ya tindakannya nggak mungkin berhasil. Tapi ini tindakannya berhasil. Tetapi dalam kerohaniannya yang rusak, pikirannya berkata, tidak ada Allah. Jadi bodoh dalam kerohanian. Itu yang dimaksud pikiran yang rusak. Yang kedua, perasaan yang rusak. Perasaan sekarang menjadi sesuatu hati yang tidak bisa dipercaya lagi kan. Sekarang kita sering melihat ada dalam diri kita kadang-kadang pun, nggak usah dalam orang lain, dalam diri kita pun kadang-kadang kita melihat orang senang iri. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Itu kan, sekarang manusia kan seperti itu. Tidak pernah bisa merasakan kesenangan yang dialami orang lain, sukacita yang dialami orang lain. Selalu saja melihat orang tidak boleh lebih sukacita daripada aku. Kalau aku tidak sukacita, maka engkau juga harus tidak sukacita.
Kalau aku merasakan ketidaksenangan, maka kau harus tidak senang, bahkan harus susah. Jadi perasaan kita sudah rusak. Kita tidak bisa mengandalkan perasaan kita lagi. Dan juga karena dampak dari hal ini juga kita tidak pernah merasakan damai sejahtera di dalam hatinya. Kita nggak pernah merasakan ketenangan batin. Karena perasaan kita sudah rusak dan jahat karena dosa. Yesaya 48 ayat 22. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Wycliffe, terjemahan Wycliffe, Alkitab Wycliffe mengatakan menggunakan no rest. No rest for the wicked. Tidak ada istirahat bagi orang-orang fasik, orang-orang jahat. Dikatakan seperti itu. Kita tidak punya perasaan tenang. Kita tidak punya perasaan damai sejahtera. Kita tidak bisa beristirahat, mengistirahatkan perasaan kita. Karena selalu kita merasa, aku terancam. Aku gelisah karena dosa. Aku tidak mau orang lain senang. Aku tidak mau orang lain bahagia. Aku mau orang lain susah. Begitu jahatnya. Sehingga karena kita mau melihat orang lain susah, kita juga tidak pernah bisa tenang. Karena begitu ada orang senang, kita nggak tenang. Begitu ada orang susah pun, kita juga ikut masih nggak tenang juga. Kita malah mau orang itu makin susah, makin susah, makin susah. Senang kita. Tapi kesenangan itu tidak membawa kita pada perasaan damai sejahtera. Yang ketiga, kehendak yang dirusak. Efesus 2 ayat 3 berkata, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti yang lain. Nah, kehendak kita pun rusak jadinya. Ya kan? Kalau kita melakukan sesuatu di dalam tindakan kita, kalau misalnya tadi perasaan kita sudah rusak, pikiran kita sudah rusak, masa kehendak kita tidak rusak? Nggak mungkin itu. Kehendak kita cenderung melakukan hal-hal yang jahat. Kita cepat lanjut yang keempat. Hati nurani yang rusak. Hati nurani adalah sarana untuk membedakan baik dan yang jahat. Tadi ya kita bahas tentang orang-orang di kereta tadi yang Titus 1 ayat 15. Surat Paulus kepada Titus. Bagi orang suci semuanya suci. Satu pun tidak ada yang suci karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Tadi kita melihat bahwa di kereta orang-orang buat filsafat, buat hukum, buat segala macam halnya. Tetapi apa yang mau disampaikan di sini adalah mereka itu memiliki pemahaman tentang nurani yang tidak lengkap. Sehingga apapun motivasi yang keluar dari suatu penciptaan itu, penciptaan entah hukum, entah filsafat, dan segala macamnya, pasti bukan berdasarkan niat penyembahan kepada Tuhan Allah. Atau respon terhadap Tuhan Allah. Tapi karena kepentingan. Mungkin karena saat itu ada kesusahan, ada konflik sehingga harus dihadirkan hukum. Ya kan? Atau mungkin pada saat itu kita memerlukan penguasaan terhadap peradaban sehingga kita perlu belajar. Jadi akal mereka hanya terbatas sampai kepentingan dunia. Nurani mereka hanya sebatas sampai kepentingan dunia. Tidak memikirkan kekekalan atau lebih daripada itu, alias ketuhanan. Otomatis pada akhirnya manusia secara nurani jadi tidak bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Kan ini yang kita rasakan sekarang kan. Dulu kita menganggap LGBT itu sebagai suatu abnormalitas. Tapi sekarang kalau kita bahkan melihat universitas-universitas luar, bahkan sudah melakukan kajian tentang LGBT itu malah mengatakan bahwa LGBT itu tidak salah dan baik. Ini nurani kita pun rusak. Kita tidak bisa lagi membedakan baik dan jahat. Dulu kita menganggap suatu dosa itu sebagai abnormalitas. Sekarang kita mewajarkan dosa tersebut untuk ada. Jadi hati nurani kita pun tidak bisa lagi diandalkan karena sudah rusak. Lalu tubuh yang digunakan untuk hal-hal berdosa. Jadi karena pikiran yang sudah rusak, perasaan yang sudah rusak, kehendak yang sudah rusak, hati nurani yang sudah rusak, tubuh kita pun pada akhirnya mengikut untuk melakukan hal-hal yang berdosa. Roma 6 ayat 19. Kita lihat. Aku mengatakan hal ini secara manusia.
karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikianlah kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Di situ tulis bahwa anggota tubuh kita pun kita sudah masuk ke dalam menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan. Karena seluruh dalam diri kita rusak. Kan anggota tubuh kita tuh rusak, bayangkan saja. Saya bilang tadi ujung kepala, ujung kaki kita semua sudah rusak. Dari anggota tubuh kita, dari pikiran kita dan semuanya sudah rusak. Nah, kita sudah tahu bahwa pada akhirnya dosa memiliki dampak kerusakan total pada seluruh aspek kehidupan manusia. Ya kan? Dari pikirannya, hendaknya, tubuhnya, segala macam. Nah, sekarang kita mesti tahu apa dampak dari kerusakan total itu sendiri. Yang pertama, manusia jadi tidak bisa berbuat baik. Apapun yang manusia anggap baik tetap merupakan sebuah kejahatan. Kejadian 6 ayat 5. Kita lihat. Segala kecenderungan hatinya membuahkan kejahatan semata-mata. Kan semata-mata itu ya, kalau teman-teman lihat ya, kan baca kejadian uniknya di kejadian cerita tentang Nuh ini ya. Ini kan cerita tentang kata semata-mata itu sangat sering kali digunakan. Ya. Sangat sering sekali digunakan. Bahkan saking seringnya, saking mungkin manusia jahatnya, kata menyesallah Tuhan itu di dalam ayat 6-7 itu diulang-ulang. Menyesallah Tuhan. Aku menyesal, aku menyesal, aku menyesal. Menyesal itu menunjukkan kesedihan Tuhan. Saking manusianya jahat. Tidak bisa berbuat baik. Membuahkan kejahatan semata-mata karena apapun yang dilakukan jahat. Yesaya 64 ayat 6a. Segala kesalehan kami seperti kain kotor. Apapun yang kita anggap baik itu bagi Tuhan itu kain kotor lah itu. Kenapa? Karena kita mau hidup suci di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan sudah melihat kita bahwa engkau tetap berdosa. Dalam dirimu ada benih dosa. Engkau tetap berdosa. Jadi segala kesalahan kita dianggap Tuhan sebagai kain kotor. Karena status kita adalah orang berdosa. Mau kita melakukan perbuatan baik sebesar apapun, kita tetap orang berdosa. Ini diperjelas di Yeremia 13 ayat 23. Dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya atau macan tutul mengubah belangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat? Maksudnya apa? Bisakah kita mengganti status kita? Kan orang Ethiopia mengganti kulitnya, maksudnya adalah bisa nggak nih orang ini yang sudah misalnya warna kulitnya demikian, lalu mengganti kulitnya supaya dia jadi putih kayak orang Asia, orang Korea, dan segala macam. Atau macan tutul yang sudah memang bentuknya seperti itu, dia ngubah belangnya. Nggak bisa. Karena itu sudah menjadi jati dirinya. Jati diri kita adalah orang berdosa yang telah jatuh ke dalam dosa, yang mewarisi dosa. Sudah. Jati diri kita adalah orang berdosa dan sudah rusak semuanya. Jadi kita tidak pernah bisa berbuat baik. Mau gimana pun kita nggak bisa berbuat baik. Matius 7 ayat 16 ayat 18 kan cerita tentang pohon anggur ya. Pohon tidak baik tidak bisa menghasilkan buah baik. Oh sorry, Yohanes nanti yang kita bahas Yohanes nanti yang membicarakan pokok anggur. Tapi di sini kita membahas tentang uh, buah anggur dan semak duri ya, atau buah ara dan rumput duri. Nah, di sini dijelaskan dalam Matius ini dikatakan pohon tidak baik tidak bisa menghasilkan buah yang baik. Nah, dosa Adam menjadikan dirinya itu sebagai pohon tidak baik. Dan pada akhirnya keturunannya juga menghasilkan sesuatu yang tidak baik juga. John Calvin mengatakan, as if good fruits could come from an evil tree. Ini seperti nyindir ya, teman-teman kayak ngomong kayak, nggak mungkin kita dapat berbuat baik. Seperti, masa bisa buah yang baik keluar dari pohon yang jahat? Nggak mungkin bisa. J.I. Williamson mengatakan, manusia itu rusak dan dikotori dalam setiap bagian. Ia berbuat dosa terus-menerus. Ia akan selalu berdosa dari sudut pandang Allah. Jadi di dalam diri kita,
mungkin kelihatan manusia kita baik kan, kita berikan $1 juta, ya kita sedekah sana sini, kita bangun gereja sana sini, kita mungkin ada orang di luar Kristen yang mungkin mendonasikan hartanya, seluruh hartanya. Atau bahkan ada juga orang di luar Kristen yang membantu orang susah, banyak kan. Tetapi semuanya itu merupakan suatu tetap kenajisan di dalam sudut pandang Allah. Di dalam manusia mungkin itu baik sekali dan kita mesti apresiasi itu. Segala kebaikan yang kita lihat di dalam dunia ini mesti kita apresiasi. Ya karena kita hidup di dalam dunia, kita apresiasi kebaikan. Tetapi kebaikan tersebut hanya diapresiasi oleh manusia, tetapi dalam sudut pandang Allah. Setiap manusia tetap tidak baik dan berdosa. Tidak bisa berbuat baik di hadapan Allah. Yang kedua, pada akhirnya manusia berdosa yang sudah rusak total tidak mencari Allah. Roma 3 ayat 11. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Siapapun yang mencari Allah, ya, misalnya kita menemukan dalam kitab suci kok ada sih? Misalnya Paulus kok kenapa bisa mencari Allah pada akhirnya? Gitu kan? Kenapa bisa bertemu Allah? Kalian lihat dalam perjalanan dia Damaskus, ya, Allah yang menangkap dia. Allah yang menyatakan dirinya kepada dia. Jadi siapapun yang mencari Allah harus mengalami proses lahir baru yang dilakukan oleh Allah. Baru dia bisa beriman. Jadi proses lahir baru itu selalu terjadi sebelum iman. Mencari Allah di sini adalah mencari Allah yang benar-benar ingin mencari dia sebagai juru selamat pribadi, sebagai Tuhan semesta alam, sebagai segala macam halnya. Allah Tritunggal yang mau dicari itu. Kalau orang masih berdosa, rusak total dan tidak dilahirbarukan oleh Tuhan, dia tidak akan pernah bisa menemukan Tuhan Allah. Itu dampak dari kerusakan total. Dia tidak pernah bisa menemukan Tuhan Allah kalau dia tidak dilahirbarukan oleh Tuhan. Selama dia masih berdosa, selama dia masih memiliki natur dosa di dalam dirinya, dia tidak akan pernah bisa mencari Allah. Karena dia rusak secara total. Sehingga tidak akan pernah dia mencari Allah. Ketiga, kalau tidak bisa mencari Allah, dia juga tidak akan pernah bisa memperkenan Allah. Karena memperkenankan Allah harus lewat iman. Ibrani 11 ayat 6. Akan dibaca Ibrani 11 ayat 6 berkata demikian. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, kan? Iman kan? Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Jadi, kalau dia tidak bisa mencari Allah, kalau dia tidak memiliki iman kepada Allah, dia juga tak akan pernah bisa berkenan kepada Allah. Karena semuanya itu dikaruniakan. Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, untuk menderita untuk dia, melainkan juga untuk menderita untuk dia. Jadi iman adalah pemberian Allah. Jika kamu tidak dikaruniakan, alias kamu berusaha mencari melalui pekerjaan sendiri, memperkenankan Allah melalui pekerjaan sendiri, tidak akan pernah bisa beriman dan tidak akan pernah bisa diperkenankan Allah. Karena kamu sudah rusak total. Kamu sudah dirusak oleh dosa. Dosa itu menutup kemungkinan kamu bisa mengenal Allah. Dosa itu menutup kemungkinan kamu bisa menyenangkan hati Allah. Dosa itu menutup kemungkinan segala sesuatu yang berhubungan dengan relasimu dengan Tuhan Allah. Ditutup semua kemungkinannya karena dosa. Dosa menjadi pintu penutup, pembatas antara engkau dengan Tuhanmu. Karena tubuhmu sudah rusak, pikiranmu sudah rusak. Engkau tidak akan pernah bisa sampai kepada Allah yang Maha Suci. Karena seluruh diri manusia adalah najis dan tidak akan pernah bisa sampai kepada Allah. Yang keempat, dampak dari kerusakan total, manusia tidak bisa mengerti Injil. Kalau kita lihat ya, 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Ya kan? Bagi orang binasa yang sudah rusak total, yang totally depraved, pemberitaan salib ini kan kebodohan. Apain kau beritakan salib juga? Tuhanmu nggak bangkit lah. Ada yang katakan Tuhanmu tidak mati di kayu salib lah. Tuhanmu akan berdiri
di belakang tokoh agama mereka lah, segala macamnya lah. Kebodohan pemberitaan tentang salib. Salib itu apa? Bohong itu. Yang mati di salib bukan Yesus Kristus. Dianggap kebodohan. Karena apa? Karena memang mereka rusak. Dan karena kerusakan mereka itu, mereka tidak pernah bisa mengerti Injil. Balik lagi, harus Tuhan yang membukakan hatinya. Misalnya kita lihat kisah tentang Lydia dalam kisah 16 ayat 14. Kisah Rasul 16 ayat 14 sampai 15 kita lihat. Kisah Rasul pasal 16 ayat 14 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Perhatikan, Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Perhatikan, Tuhan membuka hatinya. Jadi kalau Tuhan tidak membuka hatinya, tidak mungkin dia bisa mengerti Injil. Dia bisa mengerti apa yang dikatakan oleh Paulus. 2 Timotius 3 ayat 7. Ya, banyak orang rusak pun, orang kerusakan total pun ya. Orang-orang yang belum mengalami lahir baru kepada Tuhan kan banyak yang ingin diajar. Tetapi mereka sejatinya kalau mereka memang bukan orang-orang yang Tuhan pilih untuk disingkapkan kebenaran tersebut, dia tidak akan pernah bisa mengenal kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 7, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Jadi manusia yang rusak total tidak akan pernah bisa mengerti Injil apa yang kita bicarakan. Tetapi ini bukan pada akhirnya menjadi alasan bagi kita untuk putus asa. Orang, aduh, dia berdosa, dia nggak akan bisa mengerti Injil. Udahlah, biarinlah saya dicaci maki. Akhirnya putus asa. Karena kita menganggap orang tersebut tidak akan pernah bisa mengerti. Ya kan? Kita dicaci maki dan segala macam. Ini bukan mengajarkan kita untuk putus asa, tapi sabar. Sabar maksudnya apa? Sabar maksudnya adalah berharap bahwa Tuhan akan menyingkapkan kebenaran itu kepadanya lewat kita. Kita tidak pernah boleh untuk menjadi hakim berkata bahwa orang ini memang tidak akan bisa mengerti karena orang ini bukan orang yang dipilih untuk buat selamat. Siapa kita? Orang ini memang bukan orang yang Tuhan memang tidak ingin menyikapkan kebenaran dalam dirinya. Siapa kita berkata seperti itu? Kita hanyalah alat. Maka selama kita masih hidup, kita hanya menjalankan fungsi kita untuk memberitakan kebenaran Tuhan Allah. Urusan Tuhan mau menyingkapkan kebenaran atau tidak, itu urusan Tuhan Allah. Tapi setidaknya kita lakukan bagian kita, yaitu untuk tetap mengabarkan, tetap mencari jiwa, tetap menangkap orang supaya dia bisa percaya kepada Kristus. Kalaupun harus dicaci, kalaupun harus disiksa, kalaupun harus dihina, itu hanya mengajarkan kita untuk sabar. Karena Tuhan pasti akan menolong kita. Dan kalau Tuhan lewat kita ingin membukakan hatinya, maka kita juga akan memperoleh apa yang menjadi hal baik yang Tuhan janji. Ayat yang kelima. Poin yang kelima. Manusia berdosa tidak bisa datang kepada Yesus. Matius 16 ayat 16 ayat 17. Ini berhubungan ya dengan yang sebelum kita bahas. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, kata Yesus kepadanya. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku di surga. Nah teman-teman, menyatakan dalam terjemahan bahasa Inggris digunakan istilah reveal. Kita lihat ya, saya bacakan Matius 16. Ini memang agak, ini ya, kita sering buka bolak-balik Alkitab karena memang supaya bisa mengerti semuanya soal harus ada dasar. Dan dasarnya memang harus kita lihat dalam sepanjang Alkitab. Kita lihat ACV ya. Dikatakan, and having answered, Jesus said to him, Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, because flesh and blood has not revealed it to thee, but my Father in the heaven. Reveal itu artinya menyingkapkan. Sesuatu yang tadinya tertutup, tidak diketahui, menjadi ada dan diketahui. Jadi, yang bisa datang kepada Yesus adalah orang yang telah disingkapkan kebenaran. Jadi orang yang berdosa,
orang yang rusak total, dampak dari kerusakan total itu adalah manusia tidak akan pernah bisa datang kepada Yesus kalau bukan Allah yang memberikan. Yohanes 8:44. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku jikalau tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan Yohanes 6:65. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Lagi-lagi, semuanya harus lewat Allah. Karena itu manusia yang berdosa, secara pribadi dia, tanpa Allah tidak akan pernah bisa datang. Karena dia sudah rusak total dan tadi sudah terputus hubungannya. Jadi apapun yang dia lakukan tidak akan pernah bisa sampai kepada Allah. Selanjutnya, apa dampak dari kerusakan total? Yang keenam, manusia itu mati rohani dalam dosa. Kata-kata dalam Yohanes 10 ayat 10b. Ya, kita lihat Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala limpah. Kata-kata Yesus datang untuk memberi hidup, memberikan implikasi bahwa kita adalah mati, makanya Yesus harus memberikan hidup, ya kan? Kita mati, makanya Yesus memberikan hidup. Efesus 2 ayat 1 mengatakan kita mati karena pelanggaran dan dosa-dosa. Nah, secara rohani ya, mati secara rohani itu berarti kita mati dalam dosa. Tetapi kita aktif berbuat dosa dalam kehidupan. Jiwa kita, rohani kita sudah mati di dalam dosa. Tetapi karena kematian kita dalam dosa tersebut, kita juga akhirnya berbuat aktif dosa dalam kehidupan. John Calvin mengatakan, karena kita bukan hanya miskin dan kosong dalam hal baik, tetapi begitu subur dan banyak berbuah dalam setiap kejahatan, sehingga kita nggak bisa menganggur. Selalu berbuat jahat lah. Jadi apapun, kita bukan subur berbuat baik, tapi kita subur berbuat jahat. Buah kita adalah buah kejahatan dan selalu berbuat jahat. Jadi orang yang rusak total. Manusia pada dasarnya tanpa Allah, dia aktif berbuat dosa dalam kehidupan. Sebaik apapun dia tetap diaktif berbuat dosa dalam kehidupan. Motivasi kebaikannya tidak mungkin benar-benar utuh kebaikan. Dia aktif berbuat dosa. Yang kedua, tidak peduli pada hal-hal rohani. Kalaupun kelihatannya peduli, hanya kepalsuan saja. Nah teman-teman, terakhir terkait mati rohani ini ya. Kadang-kadang kita mendengar sebuah perkabaran Injil yang membuat orang ingin percaya kepada Yesus Kristus, kepada Allah. Tetapi konsep yang digunakan salah. Yang pertama konsep yang tentang sering digunakan oleh Arminian. Bahwa kita itu sakit keras ya. Terus Allah datang memberikan obat. Tergantung kita mau menerima obat itu atau enggak. Dan untuk menerima obat itu kita harus mengambil obat itu, kita harus buka mulut, kita harus menerima obat itu, kita telan. Jadi keselamatan itu juga tergantung dengan perbuatan kita. Ya. Jadi keselamatan tersebut juga tergantung sama perbuatan kita mau menerima atau tidak. Keselamatan sudah Tuhan sediakan, sisanya mau kita terima atau tidak itu urusannya kita. Kalau kita mau makan itu, kalau kita mau telan itu, kalau kita pengen makan itu, berarti pada akhirnya kita mengambil andil dalam keselamatan, dalam kesembuhan kita. Tapi jelas ini salah. Karena Alkitab berkata kita mati bukan sakit. Efesus 2 tadi mengatakan kita mati karena pelanggaran dosa. Kita bukan sakit karena pelanggaran dosa. Kita mati karena pelanggaran dosa. Jadi karena kita mati, harus dihidupkan. Dan Yesus datang untuk memberi hidup. Terus ilustrasi kedua adalah kita ini ibarat orang yang mau tenggelam. Yang sudah mau tenggelam, lalu tenggelam. Lalu Tuhan Allah melemparkan tali, tergantung kita mau narik talinya atau enggak. Kalau kita enggak narik talinya ya kita mati, kalau kita narik talinya kita selamat. Jadi juga keselamatan berdasarkan kemampuan kita. Kita mau nggak narik itu? Kita mau nggak menerima itu? Ini juga salah. Ya. Dikatakan kita itu seharusnya bukan hanya tenggelam, tapi mati tenggelam. Ya, itu ilustrasi yang tepat. Mati tenggelam. Lalu Allah yang ada di atas kapal tersebut, dia turun ke dalam lautnya. Dia turun ke dalam lautnya, dia cari mayat kita, dia angkat mayat kita, dia taruh mayat kita, lalu dia mengangkat kita tinggi, lalu dia pada akhirnya menghidupkan kita kembali.
Itu yang tepat. Jadi kita mati secara rohani dan kita perlu diberikan hidup oleh Tuhan Allah. Selanjutnya. Nah, ini yang agak kontroversial ya. Manusia bejat sejak lahir, bahkan sejak dalam kandungan. Mazmur 58 ayat. Sejak lahir, orang-orang fasik telah menyimpang. Sejak dari kandungan, pendusta-pendusta telah sesat. Kejadian 8 ayat 21b, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat sejak kecil. Mazmur 51 ayat 7, dalam dosa aku dikandung ibu. Nah, bahkan sejak lahir pun, kita semua ini sudah berbuat dosa meskipun belum keluar juga. Kenapa? Karena tadi status kita mewarisi status yang Adam lakukan. Karena Adam pada saat itu adalah representasi manusia. Maka ketika manusia memberontak terhadap Tuhan Allah, kesalahan manusia itu menjadi kesalahan manusia seumur hidupnya. Dan dalam seluruh keturunan. Sehingga dalam seluruh keturunannya pun, bahkan yang masih bayi sekalipun, yang kelihatan masih suci, masih lucu, masih keren, masih belum ada niatan buah jahatnya itu belum ada, dia tetap sudah berdosa dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Bahkan sejak dalam kandungan. John Calvin berkata, bayi-bayi membawa penghukuman mereka bersama dengan diri mereka. Karena mereka bukan bersalah karena orang lain, tetapi dari diri mereka sendiri. Meski buah kejahatan mereka belum muncul, mereka mempunyai benih yang terbungkus dalam diri mereka. Seluruh diri mereka adalah benih dari dosa. Karenanya mereka pun dibenci dan menjijikkan. Apakah Allah tidak adil? Nggak bisa begitu. Karena kan dasarnya memang kita mewarisi seluruh dosa Adam. Maka bahkan bayi sekalipun yang mewarisi dosa tersebut juga tetap berdosa dalam dirinya sendiri karena mereka merupakan benih dari dosa. Karena tadi kan pohon tadi menghasilkan benih dan benih tersebut kalau misalnya pohonnya jahat, benihnya pun juga jahat. Nah, kesimpulannya apa? Nanti kita akan bahas bahwa total depravity ini, kerusakan total ini, tidak hanya akan berhenti sampai sini saja, tetapi bagaimana rencana Allah untuk menyelamatkan kita pada yang tadinya rusak total, lalu dipulihkan dengan hubungan sehingga kita menjadi mulia kembali. Jadi Allah tidak membiarkan kita rusak secara total, tetapi Allah karena kasih karunia-Nya menyelamatkan kita lewat Yesus Kristus. Nah, itu kan kita bahas di sepanjang pembahasan tentang tulip nanti. Di pembahasan berikut tentang unconditional election, lalu limited atonement, lalu pada akhirnya irresistible grace dan perseverance of the saints, itu semua akan berkelanjutan dan kita nanti kalau sudah membahas semuanya kita akan melihat bagaimana begitu agung kasih Allah yang tadinya kita sudah menjadi begitu hina dan begitu najis kemudian diangkat oleh Allah dan dilindungi oleh Allah sebagai anaknya kembali. Begitu mulia. Dari tadinya kita begitu najis, dari saya mengajak kita membahas begitu najisnya kita di total depravity ini, nanti sampai kita bahas perseverance of the saints, bagaimana kita bisa melihat bahwa Allah begitu mengagungkan kita. Allah begitu mengangkat derajat kita dari tadinya orang berdosa sampai begitu mulia, lebih mulia daripada malaikat-malaikat. Itu nanti akan kita pelajari. Dari yang tadinya, ini akan menunjukkan bagaimana kita harus memiliki kerendahan hati. Karena tadinya kita najis. Tadinya kita menjijikkan. Tapi Allah tidak membiarkan anaknya diam. Allah tidak membiarkan ciptaannya yang hina ini tetap menjijikkan. Allah tidak membiarkan ciptaannya terus-terus berada di dalam dosa. Allah tidak membiarkan ciptaannya mati. Tapi Allah membiarkan ciptaannya, mengangkat derajat ciptaannya agar bisa bersekutu bersama-sama dengan dia kembali di dalam kekekalan. Allah menolong umatnya. Allah memegang tangan umatnya agar umatnya bisa bersama-sama dengan dia. Dipulihkan kembali hubungannya dan dapat memperoleh damai sejahtera dalam persekutuan dengan Tuhan selama-lamanya. Kesimpulannya, dalam pelajaran total depravity pada hari ini, pengenalan terkait total depravity, percayalah teman-teman, ini hanya pengenalan. Tetapi nanti kalau
teman-teman tertarik untuk membaca lebih jauh, itu mungkin saya bisa merekomendasikan beberapa buku. Tetapi pada dasarnya Total Depravity yang saya jelaskan ini adalah pengenalan terhadap teman-teman semua. Bagaimana manusia itu telah jatuh ke dalam dosa, dan bagaimana manusia itu benar-benar rusak total di hadapan Tuhan Allah, dan bagaimana manusia itu sebenarnya kalau tanpa Allah mereka memang tidak bisa apa-apa karena mereka sudah mati. Dia harus dibangkitkan dan dilahirbarukan oleh Kristus. Jadi kesimpulannya adalah manusianya seluruh berdosa dan terasing daripada Allah. Tapi karena rahmatnya, Allah memberikan iman kepada orang pilihannya lewat Yesus Kristus. Apabila seseorang menjadi percaya, itu karena Tuhan telah memberikannya iman. Kerusakan total itu membuat manusia tidak bisa percaya jika bukan Tuhan yang bekerja. Nah, setelah mengetahui bahwa kita adalah manusia yang telah dipilih oleh Allah, yang tadinya najis, yang tadinya buruk, tapi kita diselamatkan oleh Allah. Seharusnya kita semakin berusaha untuk menjadi alatnya dalam pemberitaan tentang Tuhan itu sendiri. Agar pesan keselamatan dapat disampaikan oleh Tuhan melalui kita. Sehingga kalaupun Tuhan menginginkan orang-orang untuk bertobat dan kembali kepadanya, kita ada di situ untuk memberitakan kebenaran Tuhan. Mari kita berdoa. Kami telah mengerti Tuhan bahwa kami adalah manusia berdosa. Manusia yang begitu hina, begitu najis di hadapan-Mu. Begitu menjijikan di hadapan-Mu. Tapi Engkau atas kasih karunia-Mu tidak membiarkan kami untuk mati dalam pelanggaran kami, Tuhan. Engkau memberikan kami anugerah terindah yang termanis, Yesus Kristus, untuk menjadi pendamaian Tuhan. Yesus menanggung seluruh kesalahan kami, seluruh dosa-dosa kami. Yesuslah yang menanggung seluruh kenajisan kami tadi itu. Hendaklah kami senantiasa bersyukur Tuhan akan rahmat-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Engkau mengangkat derajat kami. Engkau mengangkat kehidupan kami agar kami dapat bersekutu terus dengan Allah. Ajarilah kami untuk tetap memiliki hidup dengan penuh rasa syukur ini Tuhan. Hendak kami meresponi kami yang berdosa ini. Hendaklah kami meresponi sebagai kami yang berdosa ini. Agar kami tetap terus bisa tetap memberitakan kerajaan Tuhan terus. Di dalam diri kami. Di dalam kepada orang lain dan kepada siapapun juga Tuhan. Mampukan kami Tuhan. Kami tidak dapat berjalan dalam pemberitaan firman ini tanpa penyertaan. Sertai kami Tuhan. Agar dalam setiap langkah hidup kami, orang melihat Tuhan dan orang menyaksikan Tuhan di dalam diri kami. Inilah doa kami Tuhan. Hanya demi nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa.